punya ingon-ingon atau piaraan, berarti harus telaten merawat, termasuk mengusahakan pakan terbaiknya. Wah, rumputnya melimpah. Kato dan temannya pasti seneng iki. Tak bawain rumput gajah. Rumput gajah punya daya adaptasi yang baik di berbagai kondisi lingkungan. Kalau sengaja dibudidaya, rumput ini dapat dipanen setelah berumur 60 hari. Oke, sip. Segini cukup. Ayo mas, kita langsung ke kandang. Jangan sampai kambingnya kelaparan. Saya mana dulu? Oh, ya, mas, tahu selesai mas ya? Ya. Wah, kambingnya beranak sepasang nih. Anak kambing ini harus segera dibersihkan dari cairan yang masih menempel di seluruh badan, terutama di kepalanya. Bila perlu, mengeceknya hingga ke dalam mulut anak kambing. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pernafasan anak kambing. Masa kehamilan kambing Etawa berkisar 150 hari. Rata-rata, seekor kambing Etawa betina melahirkan 2 ekor anak. Sejak hari pertama lahir hingga usianya mencapai 4 bulan, anak kambing hanya boleh diberi susu. Setelahnya, anak kambing mulai diperkenalkan dengan makanan kambing dewasa, yaitu comboran dan hijauan. Udah ya, dirawat ya. Ya bu. Tolong diperas ya. Oh ya bu. Ingat yo, tangan dan tempat tetap harus dijaga kebersihannya ya. Menu dan pola makan akan mempengaruhi air susu yang dihasilkan. Normalnya, seekor kambing Etawa menghasilkan 1,5 sampai 2 liter susu untuk sekali perah. Susu segar mudah rusak, sehingga perlu proses pemanasan sebelum dikonsumsi. Susu harus melewati pasteurisasi, yaitu proses pemanasan untuk membunuh mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan. Susu dipanaskan pada suhu kisaran 63 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya, susu dikemas dan disimpan dalam suhu dingin. Di lemari pendingin, susu bisa disimpan hingga 24 jam. Namun dalam suhu ruang, susu hanya bertahan sampai 16 jam. Nah, ternyata ibu-ibu PKK Desa Kujang, Kecamatan Ngancar, Kediri ini kreatif loh. Susu tidak hanya dikemas dalam botol, tapi juga diberi rasa. Contohnya ya ini, susu rasa pisang dan susu rasa melon. Buahnya di blender, lalu diambil sarinya dengan cara disaring. Nah, sari buah inilah yang ditambahkan ke dalam susu. Dari hasil penelitian, gizi susu kambing Etawa mendekati komposisi sempurna ASI. Mengkonsumsi susu kambing Etawa juga membuat tulang lebih padat dan kuat. Dan ternyata, selain untuk menjaga kesehatan dan stamina, digunakan juga sebagai terapi pada penderita asma.
TBC, dan infeksi paru-paru. Susu ini juga bisa mengobati alergi pada kulit. Bu, ini Bu susu kambingnya udah perah Bu. Oh iya, taruh sini aja ya, Dok. Nih, susu buat kamu. Ini buat saya Bu. Iya. Susu kambing. Iya. Ya, makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Wah, lumayan nih. Aku dapat sebaskom susu kambing. Kata Mbak Pitaloka, susunya bisa dimanfaatkan untuk membuat risoles. Mbak, ini susu kambingnya Mbak. Oh iya, makasih ya, Dul. Ini tolong ditumisin ya. Ini bumbunya. Wah, risoles pakai susu. Kayak apa rasanya yo? Ternyata susunya untuk campuran adonan risoles. Setelah terigu, sedikit tapioka, minyak sayur dan telur diadon sampai rata. Barulah susunya ditambahkan. Nah, yang sedang kumasak ini isian risolesnya. Bumbunya sederhana saja. Ada bawang putih, lada, dan garam yang ditumis. Selanjutnya, aneka sayuran ditambahkan dalam tumisan bumbu tadi. Dul, Iya, Mbak. campur susu, Dul. Oh. Tambah enak. Ya Mbak. Wah, mantep nih. Gak cuma di kulit, tapi isian risolesnya juga pakai susu. Mbak, ini Mbak isiannya Mbak. Makasih ya, Dul. Oh, ya Mbak. Adonan kulit risoles dibuat agak encer, supaya kulit risoles yang dihasilkan nanti tidak terlalu tebal. Sebelum digunakan, wajan harus selalu dioles mentega dahulu supaya tidak lengket. Kalau wajan sudah panas, adonan segera dituang dan diratakan ke seluruh permukaan wajan. Kalau bagian tengahnya sudah memadat dan tepinya mudah terlepas dari wajan, tandanya kulit risoles sudah matang. Nah, kalau membungkus risoles, isiannya jangan terlalu banyak ya, karena bisa menyebabkan kulit risoles rusak atau robek. Untuk mengunci ujung gulungan, lemnya menggunakan putih telur. Selanjutnya, gulungan risoles dicelupkan ke dalam putih telur supaya tepung panirnya bisa menempel. Risoles digoreng dengan api sedang saja ya. Jangan khawatir, karena isian risoles sudah dimasak terlebih dahulu. Jadi, penggorengan ini hanya mematangkan bagian kulitnya saja. Rasa risoles enak juga nih. Kulit risolesnya terasa lebih lembut. Isiannya juga gurih kalau dimasak dengan susu kambing. Wah, sehat luar dalam. Mantep pokoknya. Ayo, tambah lagi.